di Bali tuh kalau misalkan kita udah ke tempat yang jauh-jauh udah antah berantah gitu yang ke Buleleng apa Kintamani, masih aja gue ketemu bule deh. Daripada mengutuk kegelapan, lebih baik menyalakan lilin gitu. Jadi kita harus introspeksi diri, kenapa bisa sampai terjadi ini sebelum menyalahkan orang lain, dan ini dekat dengan bahwa kita seperti xenofobik, kita jadi lama-lama kita jadi seperti anti orang asing gitu. Jadi yes, di Indonesia aturannya harus belajar untuk bilang tidak. Sebagai orang Bali, gue terhina sih ya. Halo Super Friends, balik lagi di Super Talks barengan sama gue Rio Wicaksono. Kali ini topik kita seru banget dan gue sudah ada tamu juga. Satu kawan gue jauh-jauh dari Bali, Rudolf Detu sudah hadir di studio. Dan juga kawan yang kita baru kenalan hari ini ada Matias yang lancar banget udah bahasa Indonesianya karena dia juga udah tinggal 5 tahun di Indonesia Matias. Benar, ya. 5 tahun. Tahun kelima ini. Tahun kelima, oke. Dad, lu sekarang maunya dikenal sebagai apa? Penulis iya kan, budayawan ya, Kulturalis. So, kulturalis ya, benar-benar. Kalau Matias pengennya dikenalnya sebagai apa? Biasanya lebih dikenal sebagai di bagian edukasi. Edukasi. Oke. Jadi 5 tahun yang lalu datang ke Indonesia itu memang udah akan berencana untuk tinggal di Indonesia atau tiba-tiba jatuh cinta? Ya sebenarnya awalnya saya nggak tahu tentang Indonesia dan semuanya. Jadi saya lagi kuliah di Perancis waktu itu S1 dan tiba-tiba ada oportunitas di Asia. Dan waktu itu saya sebelumnya tumbuh besar di Afrika 10 tahun dan kira-kira 12 tahun di Perancis. Dan ya saya pengen coba sesuatu yang baru dan 1 tahun. Dan waktu itu ya Indonesia muncul dan langsung saya mau coba. Oke, sedangkan kayaknya sekarang banyak orang-orang Indonesia yang berlomba-lomba untuk pergi ke luar ya, Dad ya. Karena udah terbalik ya. Capek juga dengan kondisi di sini. Tapi ngomongin soal orang luar yang datang ke Indonesia, kebanyakan kan mungkin statusnya sebagai turis, liburan. Kalau kita ngomongin destinasi liburan, kayaknya Indonesia nomor satunya tuh masih Bali. Diberitakan di sepanjang tahun 2023 udah ada 163 turis bermasalah yang dideportasi. Tanggapan kalian gimana? Dari Deto dulu deh. Kalau buat gue sih sebenarnya bukan masalah yang gede banget ya. Jadi dan ini adalah risiko dari sebuah daerah yang turisme murah gitu. Jadi ini risiko yang sudah wajar aja dihadapin. Dan ini bukan masalah yang terlalu besar buat gue. Maksudnya gini, masalah tersebut ada dan tidak bisa dinafikan, tidak bisa dianggap nggak ada gitu ya. Dan harus direspons gitu ya. Tapi kalau menganggap ini adalah peristiwa yang ada hubungannya dengan menginjak-injak martabat orang Bali, orang Indonesia gitu, buat gue itu kejauhan gitu. Karena ini you give peanuts, you get monkey gitu ya. Jadi lu dengan kalau beda kan kalau kita mau keluar negeri gitu, bahwa lu mau masuk ke Australia, mau masuk ke negara-negara ke Eropa misalnya, ya, Eropa, negara-negara dunia pertama gitu, nggak semudah itu gitu. Terus juga untuk cari kerja gitu, lu tadi nyebut soal kerja gitu. Di Jepang itu kan susah banget kalau mau kerja segala macam. Jadi dari kita itu filter dari awal tuh udah nggak bener gitu, dan udah terlalu gampang ya. Ya, dan selalu kita ngelihatnya dari kuantitas bahwa target turis yang akan datang tahun depan adalah kalau sekarang 5 juta, tahun depan harus 7 juta. Gitu. Ini 7 juta yang murah atau 7 juta yang berkualitas gitu. Nah, jadi kalau misalkan terjadi hal yang seperti ini ya wajar aja, dan dari gua daripada mengutuk kegelapan lebih baik menyalakan lilin gitu. Jadi kita harus introspeksi diri, kenapa bisa sampai terjadi ini sebelum menyalahkan orang lain, dan ini dekat dengan bahwa kita seperti xenofobik, kita jadi lama-lama kita jadi seperti anti orang asing gitu. Dan itu nggak benar kalau orang Bali sampai jadi seperti itu, nggak cocok jadi daerah pariwisata. Dan Bali akan kehilangan pamor sebagai daerah yang paling terbuka di Indonesia. Kenapa Bali paling sukses di turisme? Karena kita yang dianggap paling terbuka dan nggak takut dengan hal-hal asing gitu. Kalau sekarang arahnya ke rasis dan xenofobik gitu kalau gue. Dan menurut gue yang salah dalam cerita ini adalah policy, mass tourism policy itu yang salah. Jadi lu ininya turisme murah, yang datang ya yang murah gitu. Jadi kayak lu ekspektasinya jangan terlalu tinggi terhadap orang-orang yang datang dengan turisme murah. Dan ketika mereka melakukan hal-hal yang murahan,
ya wajar aja. Dan itu nggak ada urusan mereka mau menginjak-injak harga diri bangsa Indonesia. They just cheap tourism gitu. Iya. Sedangkan tadi kalau misalnya udah di-mention sebelumnya juga tadi, Dad, kalau misalkan kita contoh mau ke Eropa atau mau ke Australia, kita ada cek rekening dulu. Iya. Ya kan? Terus kita ngasih tahu stay-nya berapa lama, nginep di mana, segala macam itu semuanya detail. Yeah. Ketika visa kita lewat, kita overstay, pasti langsung diterbangin lagi balik gitu ya, dideportasi gitu. Yeah. Nah, kalau Matias sendiri melihatnya gimana? Sebagai orang yang memang bukan berasal dari Indonesia, tapi sekarang juga sudah tinggal di Indonesia, melihat kejadian-kejadian yang sekarang lagi cukup ramai, gimana Matias? Ya sebenarnya ini semua tahu Bali salah satu destinasi dunia tourism yang paling besar ya. Dan semua tahu semakin lama semakin juga tinggal sebagai tingkat pertama. Jadi semakin ramai. Semakin banyak orang yang turis datang ke sini, semakin selalu ada persentase yang jelek kan. Yang minoritas yang bikin masalah dan jelekin semua orang. Bukan hanya jelekin budaya lokal, tapi jelekin misalnya kalau orang Prancis bikin masalah, ya jelekin orang Prancis. Semua kena. Orang misalnya kemarin Rusia bikin masalah, ya semua kena. Padahal itu adalah minoritas, misalnya 1% gak sampai. Dan 99% yang lain bikin sesuatu mungkin yang positif. Atau cuma liburan, cuma enjoy, cuma respect budaya. Atau seperti kita ngomong tadi, ada yang bikin bisnis di sini untuk orang lokal juga. Misalnya hotel atau di hospitality atau sekolah. Jadi ya sebenarnya ada juga masalah filter mungkin. Karena pas kita masuk itu jauh lebih gampang daripada negara yang lain. Misalnya tadi kita bahas Australia, masalah visa, kamu rekeningnya berapa lama kamu stay. Bahkan misalnya dapat visa Schengen itu agak susah kan. Dan lama. Misalnya 2 bulan. Apalagi lama. Dan semuanya dikontrol, semuanya dibatasi. Misalnya kamu tinggal berapa, 1 bulan, 3 bulan, untuk apa, kerja di mana, tinggal di mana. Dan itu semuanya dikontrol dan filternya bisa lebih kuat mungkin. Oke. Tapi kan kalau misalnya kita melihat fenomena yang sekarang terjadi kan karena sosial media juga, jadi nyebarnya cepat banget kan. Waktu yang pas video yang ini Super Friends, yang bule dia nyetir truk sampai airport itu, yang nyetirnya juga berantakan banget, itu sebelum diberitakan di mana-mana, gue udah dikirimin videonya oleh Beli Detu. Info A1 ini, info ordal di grup WhatsApp. Ini lagi rame nih di Bali nih, bla 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 segala macam. Besoknya baru di portal-portal berita tuh muncul. Jadi sekarang berarti kan penyebaran informasi secepat itu. Ketika nggak diupload di sosial media pun bisa dikirim via WhatsApp atau via instant messaging yang lainnya gitu. Nah, apakah sebelum era sosial media atau era smartphone dan lain-lain, kejadian-kejadian yang sekarang lagi rame, apakah udah sering terjadi, Dad? Tapi nggak viral aja istilahnya. Kalau gue mengiyakan mungkin nggak sahih ya, karena tidak berdasarkan riset yang komprehensif ya. Tapi dari sepengalaman gue, dari apa yang gue kan orang tua gue kerja satu di airline, satu di hotel gitu ya. Jadi hal yang seperti ini gue sering ngelihat di hotel. Jadi peristiwa-peristiwa seperti ini mungkin nggak sekolosal, kejadian kolosal yang kayak belakangan ini, tapi yang mengarah ke situ itu sudah ada. Kalau yang sekarang kan karena orangnya nerjunin motor ke laut gitu. Ini kan ada urusan dengan media sosial juga agar viral gitu ya. Jadi ini saling melengkapi. Sebenarnya ini efek domino gitu ya. Jadi gue pikir yang kejadian yang kayak gini ini kayak sekarang misalnya dia turisme murah. Kalau gue ngelihat dari opini gue yang lihat yang orang Inggris ini yang naik truk gitu yang CA ini, gue ngelihat mungkin dia ini turisme murah, jadi dia nggak punya terlalu banyak duit, dia ingin bepergian, dia pergi ke Bali kan gitu. Nah, ketika dia tiba di Bali ternyata nggak cukup duit, lalu dia pengen pulang. Pengen pulang dan kesehatan jiwanya terganggu segala macam. Jadilah kejadian kayak gini. Berarti mungkin ada teorinya juga ketika tadi lo mention sebelumnya, yang kayak misalkan dia datang ke sini, duitnya habis segala macam, dia pengen pulang, emang sengaja berulah untuk dideportasi, mungkin aja. Itu mungkin juga ya. Tapi gue pikir sih kalau nggak akan semudah itu mereka melakukan. Kalau gue ngelihat dari beberapa kejadian-kejadian yang aneh-aneh ini, pasti under the influence under influence atau memang kesehatan jiwanya terganggu gitu. Rata-rata seperti itu. Kalau yang sengaja dideportasi, gue curiganya sih walaupun ada tapi sangat sedikit ya. Nah, sebagai orang yang memang tumbuh besar di Bali, Dad, dan
networking lu juga untuk orang-orang sama orang-orang asing kan juga banyak ya. Pernah mengalami kejadian secara langsung nggak dengan turis asing yang meresahkan atau yang rese-rese kayak gini? Iya. Gue pernah bahkan sampai gue waktu itu sudah cukup mabok gitu ya. Dia rese gitu. Udah akhirnya gue ajakin berantem gitu. Tapi gue sama teman-teman banyak. Iya. Tapi nggak ada hubungannya dengan lu tidak menghormati Bali. Ini udah personal aja gitu. Personal aja udah. Wah lu rese banget sih. Ya berantem ya gitu. Jadi nggak ada urusan dengan martabat lah segala macam. Iya, dengan apa tadi penjajah apa enggak ada. Enggak, kalau itu cuma akses turisme murah aja udah. I just put it as simple as that kalau gue sih. Nah tadi waktu pas di awal gue sempat sebut juga kalau dari lingkungan sekitar gue tuh juga sekarang banyak yang pengen malahan berlomba-lomba untuk keluar dari Indonesia. Karena satu dan lain hal lah dari kebijakan-kebijakan mungkin yang sekarang kurang menguntungkan buat dia, buat masyarakat segala macam. Nah Matias adalah orang yang dikenal dengan cowok Perancis yang jatuh cinta dengan Indonesia. Apa yang membuat Matias jatuh cinta sama Indonesia? Ya sebenarnya pertama kali seperti saya sebut tadi 2016 saya punya kesempatan untuk mahasiswa pertukaran di UGM di Jogja. Waktu itu 1 tahun dan pas sampai ya beda sekali sama Prancis. Di Prancis nggak ada soto di Jogja, soto di mana-mana, sarapan kaki lima, soto. Gak ada. Iya gudeg sarapan. Ya jadi waktu itu datang sama beberapa teman dari Prancis dan kebanyakan sebenarnya cuma 1 semester, jadi cuma ya 1 semester di sini bisa enjoy juga. Tapi kalau saya lebih pilih ke 1 tahun biar bisa lebih memperdalam dengan budaya, dengan bahasanya, dengan semuanya. Jadi waktu itu saya lihat pas sampai sebenarnya kalau di Prancis waktu itu sebelumnya saya take care of international students di business schoolnya. Kebanyakan dari Indonesia. Jadi dari situ saya sudah siap dan sudah belajar tentang Indonesia, tentang budaya, etc. Karena mereka juga susah awalnya untuk adaptasi di Perancis, jadi membantu mereka, etc. Dan bisa mengerti dari situ. Pas saya ke Indonesia, mereka senang dan langsung jemput dari airport. Itu langsung bisa lihat keramahan dan orang Indonesia sangat rendah hati sebenarnya. Selain gastronomi yang kaya banget juga, gastronomi ada tradisi juga. Jadi semua daerah itu punya ciri khas dan itu harus sebenarnya buat dari mata orang asing luar biasa. Dalam satu negara ribuan pulau tapi ada banyak tradisi, banyak budaya dan salah satu negara yang sangat kaya sebenarnya. Sebetulnya, betul. Nah, tadi kalau misalnya Matias udah mulai belajar tentang Indonesia sebelum datang ke Indonesia, termasuk juga dari bahasanya, terus sekarang kan pun juga sudah lancar, bisa dibilang bahasa Indonesianya. Apa bahasa Indonesia slang pertama yang dipelajarin sama Matias? What's the first slang words that you learned? The first slang words? Sekarang kan banyak banget nih istilah-istilah, terminologi baru kayak menyala abangku. Menyala abangku gitu. Matias lagi ngajar, Matias menyala abangku. Menyala abangku, ya benar. Apa ya? That's a good question. Kalau awalnya sebenarnya saya belajar secara otodidak bahasanya karena waktu itu jurusan otodidak benar. Jurusannya business and management dan semua kelas pakai bahasa Inggris waktu itu. Kecuali semester yang kedua karena tinggal cuma 2 atau 3 orang asing. Gurunya pakai bahasa Indonesia. Sampai kadang bahasa Jawa. Jadi untungnya saya punya teman baik di sekolah yang bisa translate langsung kepada saya. Tapi itu semester yang luar biasa dan saya belajar banyak dari situ sebenarnya. Kalau bahasa gaulnya, I think yang pertama kata gaul aja. Gaul aja. Karena waktu itu seperti saya sebut tadi, saya belajar secara otodidak dulu dari buku yang sangat formal, tapi beda sekali sama yang kita pakai sehari-hari. Jadi pas saya ketemu sama teman, kamu bisa bahasa gaul nggak? Jadi dari situ saya belajar apa artinya bahasa gaul dan apa yang sebenarnya bahasa sehari-hari. Iya. Sekarang pun gaul tuh udah bergeser maknanya dengan mengganti kata-kata menjadi skena. Skena, skena tuh baru dengar. Harusnya kan tadinya kan misalkan music scene, movie scene gitu kan. Nah sekarang skena itulah kata pengganti dari gaul. Oh gitu ya? Dari gaul. Wah, evolusi ya. Topi lu skena banget, Dad. Gitu. Oh gitu ya? Iya. Skena yang mana nih? Enggak, skena tuh gaul gitu. Emang sampai cara pakaian baju atau apa. Baju lu skena banget.
skena apa nih, tar dulu gitu kan. Kalau misalkan bajunya kaos band mungkin skena musik. Ini enggak. Berarti derogatory berarti. Iya, perubahan makna aja sih. Iya. Itu lumayan baru ya, 2-3 tahun, no? Iya, Skena benar, baru. betul, baru. Maksudnya bergesernya maknanya baru, ya. Nah, Era kalau baru. misalkan tadi kita ngebahas soal Bali nih, Matias. Kalau Bali di mata seorang Matias, ini sekarang seperti apa? Sebagai orang yang emang juga udah tinggal di Indonesia. Salah satu pulau yang sangat kaya juga. Dengan budaya, kan pulaunya kecil. Ya, Saya sering sebenarnya ke Bali untuk kerja tapi untuk liburan juga. ya. Karena apa? Karena Bali satu dekat, dua dalam pulau sangat kecil ada banyak hal. Saya senang sekali kalau di alam. Jadi kalau misalnya mau naik gunung, kalau mau menyelam, Ya. kalau mau ke Nusa Penida, kalau mau lebih calm, lebih ke utara, Ya. ke Ubud kan. Jadi dalam Di mana perimeter sekarang yang Ubud juga udah macet ya. benar, ya apalagi Udah nggak macet ada tenang-tenangnya Tapi sekarang. makin ke utara makin tenang katanya. Yes, betul, makin sepi soalnya. Makin sepi. Ya. Jadi waktu ke Bali saya senang kalau ke tempat yang lebih nyaman, Ya. tapi tenang juga, biar bisa menikmati hidup sehari-hari dan tradisional. Iya. Yang di Bali tuh kalau misalkan kita udah ke tempat yang jauh-jauh udah antah berantah gitu yang ke Buleleng apa Kintamani, masih aja gue ketemu bule deh. Bingung deh. Turis lokal nggak ada gitu bule, masih aja ada bule gitu kan. Padahal untuk orang Indonesia pasti ada juga banyak untuk belajar di sana kan. Misalnya Ya. orang dari Jawa mau ke Bali ya pasti ada banyak hal yang bisa belajar dari situ juga. Dan vice versa kan. Yes, betul. Selama 5 tahun tinggal di Indonesia, Matias, pernah nggak ada yang bilang kayak, dasar lo Matias bule gila gitu, ada nggak? Kalau ke saya, kalau ke saya enggak. Oh, enggak ada ya? Tapi udah pernah dengar sebenarnya. Dan tadi kita bahas sebentar juga kan ada istilah bule gila yang dulu yang lebih fun, lebih lucu. Dan Betul. sekarang ada istilah yang baru yang lebih Yes. parah lagi kan. Iya. Jadi harus bedain juga Yeah. sampai terbatasan apa yang bisa masih fun, masih lucu. Iya. Dan yang memang out of the Literally limits. Betul. Atau yang literally. Yang literally gila. Atau memang gila dan out of the limits kan. Dan Iya, itu betul. perlu sanksi dan sanksi yang kuat biar Iya. generasi yang baru dan teman-teman dari negara asing itu tidak tiru apa yang mereka lakukan. Iya, soalnya dulu tuh kayaknya ketika istilah bule gila sering kita dengar, itu bukan in a negative way gitu Iya, loh. iya. Bule gila tuh in a fun way. Jadi misalkan orangnya lucu apa gini segala macam, wah dasar tuh bule gila, tapi in a fun way. Ada satu band namanya The Miskins, band Indonesia, vokalisnya tuh orang asing, namanya Lance. Dia punya beberapa usaha F&B di Jakarta. Itu nama grup F&B-nya Bugils Group. Jadi maksudnya kan dia Bule gila. dalam tanda kutip mungkin bangga dengan terminologi bule gila, bugil gitu kan, Bugils Group. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya kayak batasannya di mana nih ketika ada orang asing atau bule yang dibilang bule gila in a fun way sama bule gila tadi yang literally gila. Iya. Menurut lo batasannya di mana, Det? Ya, gue akhirnya ini kita memang mesti, jadi mungkin bukan berarti mass tourism ini sepenuhnya buruk ya. Kalau kita belum bisa naik tingkat, mungkin yang harus kita lebih pemerintah yang lakukan lebih giat adalah mensosialisasikan do's and don'ts-nya ini. Jadi bener. yang bule gila yang fun-nya lebih banyak daripada bule gila yang kesehatan mental negatifnya. yang negatif ya. Nah, jadi ini yang belum dilakukan dan sudah mulai sih dilakukan. Jadi kalau soalnya kita orang kan manusia, kenapa manusia bisa terus hidup sampai berevolusi segala macam, sementara dinosaurus enggak, karena kemampuan manusia beradaptasi kan. Artinya turis-turis murah ini bisa kita ajarin, mungkin sedikit agak susah karena secara edukasi agak buruk gitu ya. Tapi bukan berarti akhir dari segalanya. Mungkin kita harus lebih rajin dan lebih giat untuk tentang respect ya. Ini do's and don'ts kan lebih tentang respect soalnya. Jadi itu yang mesti kita ajarin. Jadi dari situ kita udah bisa memfilter dari awal dari do's and don'ts ini tentang respect gitu. Dan orang biasanya kalau udah ngomongin respect, ini adalah tentang respect dari awal juga orang pasti akan lebih takut dan lebih bikin nggak mau bikin gara-gara juga. Iya, lebih berhati-hati ya. Ya, do's and don'ts ini jelas udah dari awal, bahkan ketika mereka cari visa atau pada saat beli VOA gitu ya. Jadi dari situ udah kita ajarin. Gua pikir Bugils ini mari kita balikin lagi ke arah fun, ke arah yang fun way gitu. Iya, betul, setuju. Karena sebenarnya bule gila gitu kan sebenarnya yang kita suka sebagai orang Indonesia kan dia
bermain-main dengan keindonesiaan Betul. kita gitu Iya, setuju. dan itu betul-betul sebuah bentuk respect dengan cara yang lain kan Iya. gitu sebenarnya. Iya, Jadi benar. itu yang sebenarnya yang lu boleh aja main-mainin Indonesia segala macam boleh-boleh aja, tapi ada batas-batas yang kalau lu sudah lama tinggal di Indonesia baru lu ngerti Iya, kan ya gitu. iya, betul. Nah, ya Bugils ini sebenarnya kan bentuk respect yang bagus. Bisa kita mulai dengan do's and don'ts yang proper, dibikinnya proper dan terus menerus di sosialisasikan gitu. Iya. Setuju Matias? Do's Ya, and don'ts ya? sangat setuju. Itu kan misalnya semua negara punya kode-kode sendiri dan budaya sendiri. Dan bukan karena budaya Indonesia sangat buka sama orang asing, harus di take advantage sama orang asing sebenarnya. Bukan karena orang Indonesia sangat ramah, sangat buka, sangat always give the best solution, the best service. Orang harus datang dan harus paksa dengan cara mereka. Jadi yes, di Indonesia sangat ramah, sangat nice, but harus ada aturan. Dan aturannya harus belajar untuk bilang tidak, kalau harus bilang tidak. Iya, betul. Dan do's and don'ts harus jelas. Kalau misalnya harus translate dalam beberapa bahasa, harus kuat seperti itu. Iya. Itu juga ya poinnya mungkin udah menjadi budaya timur sebenarnya. Mungkin gak cuma Indonesia doang. Asia itu kadang orangnya suka gak enakan ya. Susah untuk ngomong enggak gitu. Padahal ya nggak apa-apa untuk ngomong enggak itu sebenarnya nggak apa-apa. Nggak boleh enggak itu nggak apa-apa. Tapi mungkin budaya kita juga tuh yang membuat kita jadi susah ngomong enggak gitu. Oke, ini sekarang tim dari Supertalk sudah menyiapkan beberapa gambar yang akan ditampilkan di screen. Nanti kalian akan merespon dari gambar-gambar ini. Coba kita lihat ya. Yang di Spotify biar bisa lihat gambarnya apa, mendingan lo juga cek ke YouTube-nya Supertalks. Nah, ini Canggu shortcut ya? Iya. Shortcut. Jadi kan gini, pengertiannya kalau di gue shortcut adalah ya jalan pilihan, jalan alternatif karena jalan utamanya macet. Makanya dibikin shortcut. Nah sekarang shortcutnya aja kayak begini keadaannya. Ini setiap hari kayak gini sekarang. Ya sekarang shortcut udah lebih civilized ya, udah lebih manusiawi. Tapi di jam-jam tertentu ya kayak gini dan lu akan tetap harus ngelewatin itu karena nggak ada opsi lain, jalan yang lain, jalan lebarnya juga macet. Iya. Nih Super Friends, kita punya hadiah nanti dari Supertalk. Saya kalau lo bisa menghitung ada berapa pengendara motor yang nggak pakai helm. Alias banyak banget. Matias pernah melewati Canggu shortcut? Iya, sebenarnya seperti tadi saya bilang kan sering ke Bali. Selama COVID dan setelah COVID juga. Wah, dan beda sekali kan. Beda banget. Kalau misalnya di COVID ya shortcut atau enggak sepi. Iya, betul. Kalau di sini shortcutnya lebih penuh daripada jalan yang sampai ada yang kadang nyebrang ke sawah kan. Iya, banyak motor dan mobil masuk ke sawah udah kejadian sering ya. Itu kejadian ketika mobil nggak di apa masih agak maksa. Nah, ini dia. Iya. Ini zaman-zaman masih maksa. Sekarang kan lu cuman di yang dari Pretty Poison lama lu boleh masuk, kalau yang dari one way ya jadinya kan ya? Ya. One way. Maksudnya motor mobil masih boleh two way, tapi kalau mobil one way aja gitu. Oke. Motor yang two way, mobilnya cuma one way gitu ini, ya. Dan sekarang udah kejadian kayak gini udah jarang banget. Udah jarang ya? Udah jarang. Tapi malah malah jatuh di sini pas nggak ada orang di jalan kan. Iya bener juga. Ketika lagi sepi malah jatuh ke sawah ya. Iya benar. Ini banget nih Instagramable banget nih fotonya nih. Di posting di Instagram likes-nya banyak nih. Nih kita langsung lanjut ke gambar berikutnya lagi. Nah, ini ada foto turis asing juga datang ke ini di mana spotnya ya? Kalau nggak salah nih di Gunung Agung nih. Gunung Agung ya. Benar ya. Ketika dia foto bottomless, nggak pakai celana. Going commando. Nah, kalian gimana responnya? Kalau gue sih yang kayak gini, kalau lu tarik ke arah bahwa dia tidak menghargai Bali dan menginjak martabat orang Bali, boleh-boleh aja ya. Tapi kalau dari gue ngelihatnya ini do's and don'ts-nya tadi itu balik lagi ya. Kalau disosialisasikan sejak awal, kan kayak gini-gini kita juga waktu zaman muda pasti pokoknya cari sesuatu yang sensasional gitu ya. Nah, sementara gue nggak yakin dia itu tahu seberapa berharganya. Kalau buat orang Bali kan gunung itu adalah ayah, lautan itu adalah ibu gitu ya. Nah jadi kalau
yang kayak gini-gini nih kalau orang ngebawanya ke arah Hindu gitu kan, Hindu Bali pasti akan tersinggung berat. Gue juga sebagai orang Bali pasti tersinggung berat. Tapi kalau mencoba memahami secara lebih komprehensif, kalau do's and don'ts-nya udah kita terapkan dari awal, sosialisasinya bagus, mereka pasti akan jadi lebih peka gitu loh. Respect-nya pasti lebih ada gitu. Dan ini memang sebagai orang Bali gue terhina sih ya. Terhina jelas, tapi nggak bisa gue langsung nuduh dia sebagai orang yang mencoba menginjak-injak martabat. Ini it's just being stupid aja kan, young and stupid ya. Tapi kalau itu mungkin ada cara sadar juga kan, kalau being stupid bisa, tapi kenapa ambil foto terus taruh di sosial media? Nah itu. Kalau cuma buat ngirim ke keluarganya sih terserah, silahkan lah ya. Iya benar. Ngapain ngirim ke keluarga foto Gunung Agung nggak pakai celana? Nah ini ada orang naik motor. Jadi kan emang motor tuh diciptakan yang boncengan emang duduknya kan ada di belakang. Nah dia tuh kayak ini tuh kalau filmnya Danny Trejo Machete. Boncengannya ngadep ke belakang. Cewek, ini turis asing juga ya dari bentukannya ya. Ngadep ke belakang. Matias pernah melakukan ini? Mungkin sama pasangannya? Gak pernah lihat sebenarnya. Gak pernah lihat. Gak pernah lihat baru pertama kali. Saya sih pernah lihat ada di jalan kayak gini. Ya? Kirain sirkus, taunya bukan. Iya bukan. Lebih cocok di tong setan nih dibandingin di jalan raya soalnya ini kayaknya ya. Matias udah pernah lihat tong setan? Tong setan enggak? Wah, mungkin nanti to do list kalau misalnya lagi datang ke amusement park yang ada di daerah-daerah perumahan-perumahan gitu, biasanya suka ada tuh tong setan. Oke, nanti saya. Ada di luar tuh kayaknya ada tong setan, tapi sebutannya apa ya? Di India kayaknya gue lihat di reels. Ya India mirip-mirip sama Indonesia lah ya. Kalau di Prancis ada tong setan tuh baru aja itu. Nah ini yang kemarin belum lama ini terjadi, yaitu ada bule dari Inggris ya. Bule Inggris. Bule dari Inggris yang tiba-tiba nyetir truk dan sampai ke airport. Matias pernah kepikiran, rasanya nyetir truk di Indonesia kayak gimana ya? Pernah kepikiran kayak gitu gak? Ya ini sebenarnya kadang kita lihat image atau fakta seperti ini kan, kita itu out of the mind sebenarnya. Kalau misalnya di negara sendiri it's not possible. Kalau di sini kenapa boleh di sini sebenarnya? Iya. Padahal di negara mereka masing-masing nggak mungkin mereka. Nggak mungkin. Iya. Apalagi kalau misalkan tadi dia tuh bilang do's and don'ts-nya harus jelas gitu. Ini nggak perlu ditaruh di do's and don'ts lah. Benar. Dilarang nyetir truk yang bukan milik pribadi dan nyetir ke airport ugal-ugalan gitu kan nggak perlu ditulis peraturannya. Benar. Itu common sense aja gitu kan. Iya. Iya nggak sih? Maksudnya ketika kita lagi berada di negara lain gitu dan misalkan di Perancis gitu di negaranya Matias, kita nggak pernah ada di to-do list kita kayak sebelum gue balik gue harus nyetir truk, ngambil truk di Menara Eiffel, gue jalan-jalan nyetir truk kan nggak ada. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya nggak sih? Nih apa tadi mungkin ya faktor yang lo bilang gitu, Dad, mungkin dia ada kurang sehat mental juga segala macam, under influence. Kalau under influence atau kesehatan mental, gue pikir dia juga pada saat keluar gitu kan mukanya kayak bingung gitu. Kalau gue berpikir bukan berpikir positif ya, gue cuma berpikir mencoba lebih memahami secara lebar gitu ya. Gue curiganya kalau nggak dalam keadaan mabok atau on drugs gitu ya, under the influence, juga karena ada karena dia gangguan mental gitu. Karena kalau lu sebagai orang biasa itu nggak mungkin lu, apalagi lu di negara orang gitu ya. Dan kejadian kayak gini nih mungkin satu di antara sejuta yang pernah terjadi. Dan sekarang jadi lebih keluar kan karena gini, dan ditambah lagi dengan komentar-komentar komentar netizen ya. Iya benar-benar. Ya sekarang masih kan dengan social media masih viral dan lebih gampang untuk viralin kan. Betul. Apalagi kalau ada hal yang negatif biasanya jauh lebih viral karena orang lebih comment, lebih like, share juga. Betul. Dibandingin sesuatu hal yang positif ya. Benar. Iya. Tadi balik lagi waktu pas gue bilang sama Detu kalau kita travel keluar, tadi ibaratnya di Prancis gitu, kita nggak akan pernah punya kepikiran untuk ngambil truk punya orang lain nyetir sekeliling Menara Eiffel gitu kan, nggak pada kepikirannya. Dan kalau misalkan kita ngelihat kejadiannya sekarang nih Matias, apakah mungkin karena mereka berasal dari negara-negara, misalkan sekarang yang lagi rame adalah turis-turis dari Rusia, apakah karena mungkin mereka berasal dari negara yang yang lebih maju,
membuat mereka menjadi lebih superior gitu berasanya. Gimana Mas? Ya sebenarnya nggak ada superior atau inferior menurut saya ya. Memang semuanya orang Ya, kan equal lah, kita perlu harusnya. equal kan. Ya. Kita walaupun kita dari Afrika atau dari Latin, dari Asia, dari Eropa kita equal. Itu adalah faktor juga gimana kita bersikap di luar negeri dan bawa image juga kan. Misalnya kita tahu ada beberapa misalnya dari Rusia yang bikin masalah atau sampai dari Prancis yang misalnya masuk tampil sama sepatu atau nggak respect sama sarung etc. Itu jadikan semua komunitas Prancis yang ada di Jadi sini jelek namanya ya. benar. Sampai bisa bawa nama sampai negara kita sebenarnya. Ya, menurut saya nggak ada inferior atau superior, tapi ini lebih ke individunya ya. Benar, individunya minoritas dan sayangnya mereka bawa kode-kode mereka di sini. Dan mungkin di sini mereka nggak ada aturan seperti negara masing-masing. Jadi mereka merasa wah di sini aman loh, bebas apa-apa. nih. Bebas. Gitu. Ya. Oke. Gimana Det? Tanggapan lu Det? Ya, gue sama seperti Matias yang mirip opini gue karena menurut gue yang kayak gitu-gitu sangat sedikit sebenarnya, tapi jadi seolah-olah serius gara-gara terlalu viral gitu kan. Dan itu bukti mereka itu tidak merepresentasikan bangsanya gitu. Jadi harus dilihat sebagai oknum gitu ya. Dan gue juga ngelihat kan kadang-kadang balik lagi ke mass tourism, mass and cheap tourism itu. Orang-orang yang datang nggak terlalu berpendidikan, mungkin nggak pernah keluar negeri sebelumnya, jadi nilai-nilai Russian value-nya atau apa itu yang diterapkan di sini kan. Karena mereka saking maksudnya murah banget nih kalau dibanding sama negara gua. Betul. Jadi dan lalu ditambah dengan belum adanya do's and don'ts yang benar gitu. Lu bisa maaf ya kalau misalnya lu berbicara dengan seseorang yang kira-kira tingkat pendidikannya agak kurang gitu ya. Lu ekspektasi lu pasti rendah gitu. Jadi untuk ketika menerangkan sesuatu perlu waktu yang lebih lama dan perlu lebih jelas baru mereka bisa ngerti gitu. Nah, ini orang-orang yang seperti ini yang sedang kita hadapin sebenarnya. Dan ini akses dari cheap and mass tourism kalau buat gue tetap balik lagi ke situ. Buat gue lebih baik kita introspeksi dan jangan jatuh jadi bangsa yang xenofobik gitu. Orang Bali yang xenofobik gitu. Iya. Gue sebagai orang Balinya juga permisif kan dengan hal-hal yang kayak gitu nggak dianggap penting apa segala macam. Dan ini bukan cuma terjadi sama turis lokal, yang bulenya juga turis asingnya juga gitu kan. Pasti jangan dijauh-jauhin ke martabat kalau gue sih gitu sih. Oke. Tadi juga Matias bilang kalau misalkan sebenarnya turis-turis yang berulah ini itu juga sebenarnya minoritas yang akhirnya membuat satu negara dicapnya stereotipnya kalau turis dari negara ini emang rese-rese gitu. Kalau tadi kan minoritas. Nah, kalau misalkan kita ngomongin minoritas berarti kan mayoritasnya sebenarnya mereka juga menghargai culture-nya Bali, menghormati aturan juga, terus menghormati orang-orang setempat juga, orang-orang lokal. Apa mungkin movement atau hal positif yang pernah kalian tahu gitu ya, yang si turis-turis asing ini lakukan berdasarkan dari pengalaman kalian masing-masing gitu. Mungkin ada teman-teman dari Prancis juga yang enggak kok, mereka ada juga yang sangat respect gitu segala macam menurut pengalaman Matias. Benar. Saya sebenarnya baru 5 tahun di sini. Saya kenal misalnya orang Prancis yang udah 30 tahun di sini, 40 tahun di sini dan mereka bukan hanya bahasa Indonesia sampai bahasa Jawa bisa kan. Jadi mereka bukan hanya di sini untuk bilang, "Wah, aku cinta Indonesia, aku cinta nasi goreng biar viral." Mereka memang membuktikan sambil belajar bahasanya, budayanya, mempromosikan negaranya di luar negeri dan bikin sesuatu melewati misalnya investasi atau misalnya baru kenal orang yang bikin NGO buat anak-anak yang perlu kan atau misalnya di Bali ada sekolah Prancis, mereka sering ke lapangan untuk belajar gimana tanamnya sama orang lokal. Jadi harus menghargai juga itu kan karena banyak orang mayoritas biasanya yang bikin sesuatu yang positif yang saling bantu jadi orang lokal sama orang asing dan juga saling belajar dan itu sangat bagus. Dan masalahnya yang tadi tuh baik lagi kalau yang negatif tuh viral, yang positif biasa aja. Enggak gitu. Ketika kita tadi ngomongin soal movement orang asing yang tadi ikut menanam, edukasi segala macam, nggak jadi
berita di Di grup-grup retweet, WhatsApp. benar. Enggak, gitu Iya. kan. Iya kalau gue boleh nambahin itu yang paling sederhana sebenarnya kalau dari gue kita kan sama-sama suka kucing gitu ya. Iya. Terus juga pets lah gitu ya. Iya. Jadi di awal-awal itu kalau nggak ada orang-orang asing ini yang mendirikan foundation untuk anjing sama kucing itu Iya. itu di belakangnya di Canggu itu kalau nggak salah sekarang tuh ada sekitar 6 atau 7 ya. Itu semuanya bule tuh. Baru teman lu aja yang belum Garda Satwa ya. Ya itu baru satu orang Indonesia. Orang lokal ya. Yang di Ubud segala macam itu semuanya orang asing. Dan menurut gua kalau nggak ada mereka itu lebih banyak anjing-anjing dan kucing-kucing yatim piatu yang di jalan yang kita lihat. Iya, iya. Itu gara-gara mereka. Dan gua dulu sering bawa kucing dan anjing kasih mereka. Ini harus mereka yang berinisiatif. Yang gitu-gitu mesti diviralkan juga sebenarnya kan gitu. Iya, Dan betul. mereka itu bukan dapat duit dari foundation besar itu Enggak, enggak dari Pribadi. pribadi. Dari pribadi, benar. Dan berikutnya juga ada yang sekarang dari yang paling dekat tuh teman dekat gua banget itu dia kasih beasiswa untuk orang-orang yang nggak mampu di daerah-daerah tertinggal dibawa ke Sanur gitu dipekerjakan untuk ngerti tentang AI. Jadi tentang digital nomad lah. Ya. Artinya lu balik lu ke daerah lu cuma perlu internet yang stabil Cepat, aja, ya. internet yang stabil aja dan itu udah dilakukan sampai ini udah tahun ketiga. Jadi sudah meluluskan setiap sekali itu 30 orang itu dan masih muda gitu ya. Jadi yang gitu-gitu yang perlu sebenarnya juga diviralkan. Betul. Gitu ya. Ketersinggungan itu boleh ya, ketersinggungan itu boleh. Gue juga sebagai orang Bali juga tersinggung, tapi jangan sampai kita terjebak jadi bangsa yang rasis dan xenofobik. Nah. Jangan sampai itu. Kan gue takutnya itu aja sih. Betul. Walaupun menurut gue juga Bali masih menjadi tempat atau destinasi yang favorit untuk orang-orang berlibur. Dari pulaunya bagus, pantainya cantik-cantik banget, ya kan kebudayaannya segala macam, makanannya, wah masih terbaik lah. Maksudnya sekarang untuk ngetren destinasi liburan mah. Ya biasanya kalau misalnya kita lagi di Eropa bilang kamu tahu Indonesia? Enggak. Bali? Ya. Baru tahu tuh. Emang Bali itu Indonesia ya? Iya benar. Ya mereka nggak tahu itu. Masih banyak Cuma yang tahu gitu Bali kan. kan. Yes, betul sekali. Nah, apa yang pengen kalian sampaikan untuk turis yang pengen berlibur ke Indonesia gitu? Karena kan turis-turis yang mau ke Indonesia rata-rata nonton Super Talks dulu sebelum datang ke Indonesia. Oh iya. Ada penerjemahan bahasa Prancis. Iya, jadi do's and don'ts-nya tuh do's-nya salah satunya adalah nonton Super Talk sebelum kalian datang ke Indonesia ya. Apa yang pengen kalian sampaikan supaya ya semua orang bisa berlibur, bisa menghabiskan waktu di Bali dengan perasaan yang happy, yang aman, yang nyaman segala macam. Mungkin dari Matias dulu deh. Ya sebenarnya saya sangat senang semakin banyak datang di sini untuk belajar tentang budaya. Bukan hanya Bali tapi kalau bisa ya bisa ke Jawa, bisa ke Kalimantan, bisa ke Sumba, bisa ke Papua kalau bisa. Karena banyak yang bisa belajar dari sini yang misalnya nggak ada di Perancis. Gimana satu negara dengan sebanyak bahasa, sebanyak budaya, sebanyak tradisi, sebanyak macam-macam makanan bisa bersatu sebenarnya. Itu luar biasa. Dua, mereka pas datang harus respect kan ada misalnya fase do's and don'ts itu sangat-sangat penting dan itu mungkin adalah proses belajar juga dari sisi Indonesia biar lebih dekat untuk yang selanjutnya kan. Oke, misalnya kita punya masalah ABC yang out of the mind, tapi kita bisa bikin apa sebenarnya biar selanjutnya nggak ada lagi. Dan bukan hanya karena orang dari negara A bikin masalah, kita ban negaranya, bukan. Karena banyak orang bagus dan investasi juga kan positif. Betul. Dan yang kedua, ini adalah negara yang sangat muda. Dan walaupun misalnya 40% dari orang muda di sini, besok adalah 100% dari masyarakatnya. Orangnya sangat lihat dan sangat terinspirasi dengan orang dewasa. Jadi kalau orang dewasa bikin sesuatu yang aneh, negatif dan viral, anak-anak pengen viral juga. Pengen tiru. Tapi kalau tiru sesuatu yang negatif, nanti pengaruh untuk generasi-generasi yang selanjutnya. Yang saya mau sampaikan adalah bisa sampai Bali, bisa sampai Indonesia, bisa respect, bisa menikmati budayanya, tradisinya, keramahan orangnya, dan tapi yang paling penting itu respect, respect sama orangnya. Karena kita masing-masing sama orang. Benar. Kalau gue sih sebelum respect itu, jadi jangan dulu
yang di luar kita utamakan. Kalau gue sih internal dulu ya. Ya. Kalau gue sih dari gue sih introspeksi, kita mesti introspeksi dulu. Kenapa bisa sampai terjadi seperti ini kan gitu. Jadi dari introspeksi itu lalu kita kemudian konsolidasi ke dalam, kita perbaikin semuanya. Dan salah satu yang penting ini adalah do's and don'ts. Dan dari pemerintah mungkin misalkan yang paling banyak turis-turis yang sekarang datangnya dari mana? Rusia, Ukraina, Jepang, Australia segala macam, itu do's and don'ts-nya dari awal udah diinin dan lebih diperketat ya. Udah saatnya sudah harus naik menjadi, mungkin belum bisa kita jadi turisme berkualitas banget belum, tapi paling enggak udah saatnya untuk naikin level karena udah terbukti lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Itu. Nah, terus yang untuk yang di luar ya gue pikir mudah-mudahan dengan ketika terus-menerus kita gaungkan show some respect gitu ya, use your common sense gitu. Jadi manusia itu kan kalau lu udah manusia, apalagi seharusnya dari negara-negara dunia pertama itu seharusnya sudah ngerti tentang common sense dan tentang respect gitu loh. Seharusnya udah lebih sadar. Nah, yang bikin murah ini yang jadinya udah ngapain aja bisa lo, orang lu for rider aja bisa kan. Katanya cuma dipakai sama aparatur sipil negara, kok turis bisa pakai? Kayak gitulah. Jadi kalau buat gue dari situ sih, dan jangan sampai ini jadi perang sipil, jadi civil war antara orang lokal dengan orang dari negara tertentu gitu. Jangan sampai terjadi, dan kemungkinan ini bisa saja terjadi karena udah mulai kita ini jadi ngerasa kita yang datang nih, yang sering salah kan orang lokalnya mendatangi turis asing gitu dan kita marah-marah sama dia. Padahal kalau secara maksudnya the rule of law itu nggak punya hak apapun orang-orang lokal. Biar gue dari sini nih, lu nggak gitu, nggak boleh. Yang boleh melakukan itu cuma aparat hukum gitu kan. Dan tapi orang asing itu nggak ngelawan karena mereka gue berhadapan dengan lokal, padahal kalau dengan hukum gitu ya. Iya. Padahal kalau dijabarkan secara hukum, rule of law itu dia boleh ngelawan gitu kan. Dan yang salah sekarang sebagian dari rakyat Bali itu bersikap seperti milisi udah gitu. Cuman belum pakai senjata aja. Tapi lama-lama mengarah ke situ dan kita jadi civil war. Dan emangnya kalau turisme nggak ada lagi di Bali, lihat pada saat Covid itu. Gue kan orang Bali, gue yang tidak terlalu banyak di pariwisata aja berasa gitu. Jangan sampai, dan kita belum siap, kita belum punya rencana B menggantikan turisme ini. Ini kalau sampai mengarah lagi ke situ, Bali hancur dah. Dan sekarang dolar udah 16.000, udah kalah kita di mana-mana. Tapi tadi ngomongin rule of law, harusnya penegak hukum gitu yang bertindak. Ironisnya penegak hukumnya bertindak kalau udah viral. Selepet terus. Tapi ya intinya sebenarnya sih simple ya. Ketika lu pengen di respect sama orang, ya lu juga harus respect gitu kan. Maksudnya kebalikan vice versa aja. Maksudnya ketika kita menghadapi sesuatu, coba kita balikin deh. Ketika kita yang merasakan gitu. Kalau misalkan lu pengen dihormati, lu juga harus bisa menghormati sama orang. Begitupun dengan harus dimulai dari diri sendiri dulu Begitupun dengan aturan-aturan dari daerah setempat atau negara setempat segala macam. Karena kan pasti kan setiap tempat punya aturan yang berbeda-beda gitu kan. Itu yang harus di respect. Jadi semoga Super Friends juga ketika berkunjung ke tempat manapun gak perlu ke Bali aja juga lu ya respect sama alam juga, gak buang sampah. Itu kan juga hal yang simpel lah ya. Benar. Jangan nyampah gitu-gitu. Jadi silahkan tabung uangnya, jangan ke Bali pakai pinjol. Pulangnya makin kusut loh ntar. Detu terima kasih banyak. Makasih. Matias terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Seru nih. Pasti Super Talks nanti akan mendatangkan tamu-tamu yang seru-seru lagi, Super Friends, dan juga topik-topik yang seru. Nama gue Ria Wicaksono. Ya, gue Detu. Terima kasih. Dan saya Matias. Thank you for watching. Terima kasih. Bye-bye.